Shalom, selamat pagi adik-adik yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Mira yang pagi hari ini bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Kak Mira berharap adik-adik semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua agar kita boleh ada dalam keadaan yang baik. Kita akan siapkan bacaan kita di pagi hari ini, terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 13. Kita siapkan Alkitab kita biarkan terbuka, kita akan berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini. Tuhan Yesus, pimpinlah kami yang akan membaca firman-Mu, biarlah kami boleh merenungkannya bersama, dan kami boleh mengerti segala kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami, agar kami layak untuk menerima anugerah berkat daripada firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 13 kita akan baca bersama-sama. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Haleluya. Adik-adik yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di pagi hari ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Mengapa Rasul Paulus menganggap atau merasa perlu untuk menuliskan surat kepada jemaat di Korintus? Karena Paulus mendengar kabar bahwa jemaat yang telah dilayani oleh Paulus beberapa tahun, dan mereka saat ini terjadi perselisihan. Perselisihan itu dikarenakan masing-masing menganggap
pelayanannya yang paling hebat, pelayanannya yang paling luar biasa. Dan mereka menganggap rasul yang satu lebih besar daripada yang lain. Dan yang lain tidak sebanding dengan rasul yang mereka senangi. Rasul Paulus merasa bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan. Sehingga Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus yang berisi nasihat dan teguran kepada jemaat di Korintus. Jemaat diingatkan untuk tidak sombong dan memegahkan diri, karena mereka menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Lalu Paulus juga menekankan kepada jemaat untuk rendah hati melalui kata-kata nasihat yang cerdas, tanpa bermaksud untuk mempermalukan, tetapi menegur mereka dengan penuh kasih. Tema kita di pagi hari ini adalah menegur dengan kasih. Rasul Paulus menganggap bahwa jemaat Korintus ini harus ditegur supaya mereka tidak salah melangkah, supaya tidak terjadi perselisihan di dalam jemaat Korintus ini. Tetapi Rasul Paulus menggunakan cara yang lemah lembut, yang menegur dengan penuh kasih. Kira-kira bagaimana sih menegur yang penuh kasih itu? Yang pertama adalah mungkin motivasi kalau kita menegur seseorang. Kalau adik-adik melihat ada temannya yang salah, lalu adik-adik merasa bahwa adik-adik ingin memberi tahu bahwa itu salah. Nah, adik-adik ingin bahwa dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Jadi motivasinya adalah untuk kebaikan orang yang akan kita tegur nanti, bukan untuk menjatuhkan orang itu. Lalu menegurnya juga harus melihat situasi dan kondisi. Artinya kalau adik-adik mau menegur seseorang, hendaknya jangan di muka umum. Karena kalau adik-adik juga ditegur di muka umum juga pastinya akan merasa malu, akan merasa tidak enak, seakan diejek, dikucilkan, direndahkan. Oleh karena itu, hendaknya adik-adik menegur teman adik-adik ini melihat situasi dan kondisinya. Kalau bisa, kata orang, kita menegur empat mata, artinya saling berhadapan. Saat kita berdua, kita tegur, kita kasih tahu, tadi salah tuh, bukan begitu, atau jangan begini, harus begitu, tanpa orang ketahui. Dan juga menegur itu harus menggunakan kata yang lemah lembut. Kita harus menggunakan kata yang lemah lembut, bukan kita memaki, mengejek, atau menghakimi. Banyak orang yang ingin menegur seseorang dengan motivasi yang salah, dengan motivasi ingin menjatuhkan dia, sehingga dia menegur di muka umum, di tempat yang banyak orang, sehingga orang melihat bahwa dia salah. Atau menegur dengan sindiran-sindiran. Rasul Paulus sekalipun mampu melakukan hal itu, dia tidak mau melakukan. Dia menegur dengan merendahkan dirinya, dengan kalimat seperti dalam ayat 10, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Sebenarnya Rasul Paulus ingin menegur, tetapi Rasul Paulus menggunakan cara yang lemah lembut. Dia merendahkan diri terlebih dahulu. Apa yang ingin Rasul Paulus sampaikan di sini adalah hendaknya jemaat di Korintus itu
jangan ada yang memegahkan diri, karena segala sesuatu yang mereka terima itu adalah anugerah Tuhan semata. Seperti halnya kita, kalau adik-adik memiliki kelebihan, kehebatan dalam satu bidang misalnya, janganlah menjadi sombong, karena semua itu karena adalah anugerah Tuhan kepada adik-adik. Kalau kita memiliki sikap yang sombong, akan menjadikan perselisihan. Banyak teman-teman adik-adik yang tidak suka sama adik-adik, sehingga akhirnya bergesekan, yang akhirnya berantem. Oleh karena itu, jemaat Korintus diingatkan untuk tidak sombong, untuk tidak memegahkan diri, untuk tidak menghakimi orang lain, untuk tidak menjatuhkan orang lain. Nah, adik-adik, apa yang ingin disampaikan kepada adik-adik adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik ini sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya mempunyai sikap yang lemah lembut, tidak sombong, tidak memegahkan diri, dan jangan menghakimi orang lain. Jangan menganggap bahwa kalau ada teman misalnya yang kurang dalam pelajaran, misalnya matematika, lalu adik-adik pintar dalam matematika, lalu adik-adik menganggap bahwa diri adik-adik lebih hebat dari dia. Padahal dia juga mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh adik-adik. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjadi sombong, tetapi kita saling mengisi dengan penuh kasih, di mana kekurangan kita akan diisi oleh kelebihan orang lain. Begitupun kelebihan kita juga akan mengisi kekurangan orang lain. Jangan pernah bersaing, karena persaingan itu akan mengakibatkan perselisihan. Nah, adik-adik yang kami kasihi, tidak panjang lebar kami akan menyampaikannya, tetapi kesimpulan yang utama adalah hendaknya kita tidak boleh menjadi sombong. Lalu kalaupun kita mempunyai kelebihan, bukan berarti itu karena hebat kita, tapi karena anugerah Tuhan semata. Hendaknya kita mempunyai sikap yang rendah hati, dan kalaupun kita mau menegur seseorang atau teman kita, hendaknya kita menegur dengan kasih, menggunakan kata-kata yang lemah lembut, bukan menjatuhkan, bukan menghakimi, tetapi dengan bijak, sikap yang bijak, sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan dari teman kita. Dan begitupun juga dengan adik-adik, kalaupun ditegur, misalnya ditegur oleh kakak layan, itu berarti kakak layan mengasihi adik-adik, dan segala sesuatunya itu untuk kebaikan adik-adik sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman yang telah kita baca dan kita renungkan bersama. Tuhan memberkati.